seorang mahasiswa yang ingin mengetahui banyak hal serta memberi informasi kepada orang terdekat. Jal, kamu ngerasa nggak sih kalau tugas kuliah kita yang SDGs nomor 9 itu rasanya kayak mustahil buat kita kerjain? Mustahil gimana? Kan kita cuma bikin video konsep inovasi. Ya itu masalahnya, industri, inovasi, dan infrastruktur. 3 kata itu terdengar seperti orang-orang yang punya pabrik atau pemerintah punya semen untuk buat jembatan mungkin. Sedangkan kita aja cuma mahasiswa yang punya ATM saldo tuh masih krisis banget. Tapi tahu nggak Rini, kenapa inovasi diletakkan di samping industri dan infrastruktur? Mungkin biar kedengarannya keren aja kali. Bukan dong, karena inovasi itu adalah jembatannya. Infrastruktur itu nggak selamanya soal beton dan jalan. Di era sekarang, jaringan internet yang stabil di desa itu adalah infrastruktur. Lalu untuk aplikasi yang bisa bantu petani jual hasil panen langsung ke pabrik, itu juga bagian dari industri. Tapi tetap aja, semua itu butuh teknologi yang sangat tinggi. Inovasi itu dimulai dari cara berpikir. Nah, coba nih bayangin ide yang kemarin yang soal sistem pengolahan sampah di kos-kosan yang bisa dirubah menjadi poin belanja digital. Itu termasuk inovasi juga tahu. Tapi itu kan cuma skala kecil. Nah, itu tuh tujuan dari SDG 9 yang inklusif, yang artinya nih, industri yang dirasakan semua orang tuh bukan kayak cuma gedung nih. Kamu lihat nih, gedung tinggi. Nah, misalnya ide kita nih dipublikasikan ke seluruh kampus, terus tuh nih di seluruh kota, lalu untuk membangun sistem industri baru yang berkelanjutan, lalu nanti butuh pabrik baja buat jadi nih inovator. Jadi maksud kamu, aku nggak perlu jadi bos besar dulu kan untuk berkontribusi di SDG 9? Nggak perlu, kita cuma butuh mata yang jeli dan juga otak untuk mencari solusi. Kita kan infrastruktur manusia, yang dimana ide-ide kita adalah fondasinya. Jembatan tinggi adalah infrastruktur yang dirancang untuk menghubungkan dua titik yang dipisahkan oleh rintangan. Bendungan adalah konstruksi yang dibangun melintasi sungai untuk menahan, menyimpan, dan mengatur aliran udara. Jalan pegunungan adalah jalur transportasi yang dibangun dengan mengikuti atau membelah kontur alami bumi yang ekstrem. Oke, aku paham. Jadi daripada kita pusing-pusing mikirin gimana cara bangun jembatan beton itu, lebih baik kita mikirin sistem digital kita. Bener, yaudah yuk kita jalan sekalian, kita pikir apa aja yang mau kita lakuin. Ayo! Halo Runi. Halo Zal, aku kepikiran nomor kamu semalam. Emang aplikasi pengolahan sampah kos bisa disebut inovasi industri? Oh, masih kepikiran ya. Jadi gini Run, industri itu gak harus selalu soal asap pabrik. Di era digital, data itu bahan bakunya. Aplikasi kita itu jembatannya. Bayangin kalau semua kosan di kota kita itu terhubung, maka sampahnya terkelola. Berarti kita nggak perlu jadi bos besar dulu ya? Nah bener, jadi kita itu infrastruktur manusianya dan ide kita itu fondasinya Run. Oke, sip. Makasih ya, aku jadi paham dan semangat. Nanti kita bahas lagi. Bye-bye. Nah, sebagai bukti dari infrastruktur yang nyata yang sering kita lihat adalah gedung-gedung di kampus. Segalanya bermula dari butiran pasir dan material mentah sederhana. Elemen dasarnya yang menjadi awal dari sebuah inovasi besar. Tangan tepat, material yang nyata menjadi fondasi kokoh yang menopang struktur bangunan, menciptakan infrastruktur modern yang kita lihat tiap hari. Kampus ini bukan sekedar tumpukan beton dari semen, melainkan perwujudan nyata dari inovasi dan dedikasi arsitektur yang presisi. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth.
I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see